terkait dengan pajak kita rokok ilegal ini. Iya, kaitan dengan operasi penertiban rokok ilegal, kami sebenarnya di Pol PP ini adalah membackup dari kegiatan dari Bea Cukai di sini, dan bukan Pol PP saja yang membackup kegiatan itu, dari Kejaksaan, TNI, Polri juga terlibat di situ. Dan kemarin kegiatan penertiban ini juga sudah kami laksanakan mulai kemarin. Kemarin di 3 lokasi, di 3 kecamatan, Kecamatan Pegasela, Sukamulia, sampai dengan di Suralaga. Dan lumayanlah hasilnya, karena yang kita sasar ini adalah bukannya pedagangnya, yang kita sasar adalah agennya, distributornya, atau penyalurnya. Itu yang kita sasar. Sekarang kalau kita sasar adalah pedagang, sementara penyalur dan tidak kita sasar, tetap akan terjadi hal itu. Jadi kita tidak mau merugikan pedagang yang dengan modal yang terbatas, tapi yang kita sasar adalah yang penyalur ini. Yang kedua, yang kedua juga, yang di sini adalah kita lebih banyak penertiban. Jadi besarnya hasil tangkapan, hasil sitaan itu bukan target utama. Jadi bagaimana memberikan kesadaran terutama kepada masyarakat kita, terutama yang bergerak di penyalur ini, supaya tidak melakukan hal itu lagi. Itu yang, jadi kita tidak bangga dengan hasil sitaan yang banyak. Cuman bagaimana kesadaran daripada pengecer, pengedar, atau distributor namanya ini, supaya jangan lagi melakukan hal-hal itu ya. Karena ini adalah tugas dari Bea Cukai, bagaimana eh, hasil produksi rokok ini ada masuk sebagai di pendapatan negara atau pendapatan daerah juga, seperti itu. Kemudian yang ingin saya tekankan di sini juga, kegiatan ini tetap akan kita laksanakan sepanjang tahun, cuman jadwalnya ya tidak tentu gitu. Karena ini program ini adalah program DBHCHT. Kami di sini bukannya dibantu oleh masyarakat saja atau aparat saja, masyarakat juga memantau kami. Jadi betul-betul kami hati-hati melaksanakan kegiatan ini, eh, betul-betul kami hati, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita, atau penyalahgunaan anggaran segala macam. Jadi betul-betul kami melaksanakan dengan sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam oleh pemerintah. Dari hasil yang kemarin itu berapa yang didapatkan Kemarin itu karena di sini adalah ada 3 lokasi kemarin, dan yang kami sisir adalah seperti saya katakan tadi, itu bukan pedagang, yang kami sisir adalah agen. Jadi sekitar di sini dia menghitung per batang, bukan dia menghitung bungkus atau slop gitu. Sekitar 20.380 batang. Dan semua barang-barang yang kami dapatkan dari hasil sitaan kemarin itu adalah wewenangnya Bea Cukai, langsung dibawa ke Bea Cukai di Mataram. mungkin ada pengakuan dari distributor rokok ilegal dari mana dia? Nah, itu kemarin langsung dilakukan BAP di tempat oleh penyidik di situ, dari mana dia. Jadi penyidiknya yang lebih tahu itu dari mana asalnya. Yang jelas kami berusaha di Lombok Timur ini agar agen penyalur maupun pengedar rokok ilegal ini bisa kita tertibkan, seperti itu. Berarti itu rokoknya itu langsung disita ya cukai. Betul, betul, Bea Cukai. Seperti saya katakan tadi, kami adalah membackup kegiatannya Bea Cukai, dan DBHCHT adalah dari hasil Bea Cukai. Dan jadi kamilah yang membackup bersama TNI, Polri, dari Kejaksaan juga itu, bagaimana program dari Bea Cukai kaitannya dengan gempur rokok ilegal ini bisa sukses, terutama di Lombok Timur. Ini mungkin ada nggak dampaknya ketika masyarakat menjual rokok ilegal? Ya memang sangat berdampak sekali, karena ini rokok ilegal ini adalah namanya aja ilegal gitu kan. Jadi merugikan, sebenarnya merugikan negara di situ. Di situ adalah menguntungkan pribadi, dalam hal ini menguntungkan pribadi, karena DBHCHT sendiri, dana BHDHCHT di situ juga kan sudah jelas pos-posnya. Untuk kesehatan ada, untuk pendidikan ada, untuk pembinaan petani ada gitu kan. Jadi dampak rokok ini
dampak rokok ini yang paling besar adalah untuk bagaimana menjaga kesehatan masyarakat kita di situ. Jadi kalau di segi merugikan negara sangat merugikan karena dia berproduksi di situ menggunakan hasil tanah negara, tanah masyarakat kita, kemudian berproduksi di situ dan tidak ada imbal baliknya buat negara. Itu makanya kami sarankan rokok ilegal ini sebenarnya ya, alangkah baiknya untuk rekan-rekan yang sebagai agen penyalur di stop dulu lah di sini. Nah, ini terakhir, kan ini marak sekali nih rokok ilegal. Upaya kita ke depannya untuk menertibkan rokok ilegal seperti apa? Ya sebenarnya ini kan eh, bukan hulunya, kami di hilir ini ya. Itulah makanya kendala kami di sini. Kami hanya bisa melakukan penertiban di tingkat penyalur saja. Penyalur saja di sini penyalur atau distributor di situ ya. Adapun di pusatnya kami tidak bukan ranah kami di situ. Kami hanya menertibkan bagaimana penyalur ini tidak melakukan hal-hal yang ilegal di Lombok Timur. Berarti pedagang yang di toko-toko enggak di ya, Udah menjadi arahan Pak Kasat di sini, sehingga yang kita sasar adalah bagaimana yang menyalurkan, yang mendistribusikan rokok ilegal ini, karena kalau kita menyasar pedagang-pedagang kecil, kasihan modalnya kecil, kemudian mendapat keuntungan kecil gitu kan. Jadi kalau sudah yang menyalur, kita stop, otomatis kan tidak ada yang didagang seperti itu. Jadi dia akan berlari ke rokok yang legal jadinya. harapan kita kepada masyarakat. Ya mudah-mudahan kami sangat mengharapkan partisipasi masyarakat kita di Lombok Timur ini semua eh, stakeholder, kemudian masyarakat kita di Lombok Timur ini berikan kami informasi, pantau para pengedar-pengedar ini, para distributor-distributor ini, kalau memang ada dicurigai, silahkan sampaikan kepada kami akan tindak lanjuti sehingga bagaimana rokok yang kita hisap itu adalah ada keuntungannya buat negara dan keuntungan buat negara juga akan kembali kepada masyarakat untuk bidang pembangunan, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya.